Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya Nadia Hidayati selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars Bergerak, dan menyanyikan Mars Buruh Penggerak. Kemudian sambutan dari Kaprodi Teknik Kimia Industri, kemudian pemaparan materi oleh calon buruh penggerak, kemudian diskusi tanya jawab. Selanjutnya penutup. Untuk memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan Mars Bergerak, Mars Buruh Penggerak. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia berbangsa
Selanjutnya sambutan dari Ibu Dewi Kapti selaku Kaprodi Teknik Kimia Industri. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pada rekan-rekan sesama pengajar dan guru penggerak SMK Negeri 5 Banjarmasin. Kami sangat berbangga dan berbahagia hari ini karena untuk jurusan kita, jurusan Teknik Kimia Industri, ada beberapa orang yang menjadi calon guru penggerak. Ya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita akan banyak lagi guru yang mau mengikuti program ini. Guru penggerak adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menggali potensi dan kreativitas para guru. Ya. Diharapkan dengan mengikuti program ini, guru dapat berbagi dengan murid, dengan siswanya, atau bahkan dengan sesama guru, ya, untuk inovasi dan pembelajaran yang akan datang. Ya. Program ini sangat didukung sekali oleh sekolah menengah kejuruan khususnya SMK Negeri 5 Banjarmasin, ya, karena kita akan memiliki guru-guru yang siap menghadapi era globalisasi. Perkenankan kami juga mengucapkan syukur alhamdulillah, ya, karena Bapak dan Ibu penggerak sudah memasuki tahapan-tahapan selanjutnya dalam program guru penggerak. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat dan sampai pada tahap akhir di mana nanti kita akan sama-sama mendukung mereka ya dalam kegiatan panen raya. Ya. Disinilah ya kita akan melihat potensi yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Disinilah kita akan melihat kreasi-kreasi beliau dalam proses pembelajaran. Ya, jadi bagi guru penggerak kami harapkan bisa menularkan potensi ini, bisa menularkan ilmu ini kepada kami-kami yang memang belum tergerak. Ya. Ya, demikian paparan dari kami. Ya, pada hakikatnya kami selaku ketua jurusan, ya, khususnya Teknik Kimia Industri sangat mendukung, ya, dan mensupport kegiatan guru penggerak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang bermakna Ibu Dewi. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak yaitu Ibu Arina. Kepada Ibu Arina Raisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arina Raisa, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dewi Kapti selaku kepala program yang bersedia hadir dan membuka kegiatan pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan ke pemaparan materi, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dengan memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kota Baru. Tidak lupa beli terasi. Selamat datang Bapak Ibu, izinkan saya presentasi. Guru penggerak tentang budaya positif. Penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di benak apa itu budaya positif? Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan ilustrasi materi. Budaya positif itu merupakan hal penting untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi sebagaimana kita ingat kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa hendaknya guru itu mengajar atau pendidikan menghamba pada murid atau berpihak pada murid. Nah, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena dengan budaya positif itu siswa murid akan
baik itu pimpinan, stakeholder yang lainnya, itu jurusan, guru-guru, tim tatip, sampai dengan murid itu sendiri. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan juga toleransi. Nah, jika budaya positif itu telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia. Sebagaimana itu adalah tujuan pendidikan kita menurut KHD, KHJ Dewantara. Yang dimana di situ guru pun saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi iklim seperti itulah yang kita harapkan ada di sekolah kita. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan atau cara menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik, itu berdampak dengan jangka yang panjang. Motivasi tidak terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun penghargaan atau reward dan punishment. Nah, jadi di sini dengan kita menerapkan artinya disiplin positif itu bisa memunculkan motivasi internal pada diri murid tersebut, sehingga dia berlaku baik, bersikap baik itu tidak terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah seperti itu. Nah, jadi secara umum tadi disiplin positif merupakan suatu pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, motivasi intrinsik tanpa terpengaruh penghargaan dan hukuman. Jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dengan menumbuhkan kepercayaan diri atau motivasi intrinsiknya tanpa adanya iming-iming hukuman ataupun reward atau penghargaan. Nah, selanjutnya hubungannya juga dengan teori kontrol. Kontrol itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seseorang ataupun murid melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih tidak untuk melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita contohkan ketika kita menggenggam tangan. Ketika kita orang lain di sekitar dia itu mau maksa untuk membuka tangannya, dia tetap menolak tidak. Nah, seperti itu. Jadi ketika teori kontrol ini, ketika ada orang yang memasuki tapi pertahanan dirinya kuat untuk tidak membuka genggaman tangan itu, maka dia tidak akan terpengaruh dari pengaruh orang lain ataupun hukuman dan punishment tadi, hukuman dan reward tadi. Jadi ilustrasi teori kontrol itu seperti itu. Murid itu berhak melakukan yang dia tidak inginkan, tetapi tugas kita adalah menuntunnya untuk memunculkan nilai-nilai yang positif. Nah, ini ada stimulus respon dengan teori kontrolnya. Misalkan orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, asumsi orang, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ilustrasi seperti itu antara stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini menurut Dayan dosen itu ada 3 motivasi yang memunculkan manusia melakukan sesuatu tindakan. Yang pertama pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mayoritas murid-murid itu masih melakukan motivasinya untuk hal pertama ataupun yang kedua, karena takut ada peraturan, karena takut ada hukuman, karena ingin dipuji guru, karena ingin disenangi Tuhan. Tetapi sebenarnya hakikatnya yang benar adalah untuk menghargai dirinya sendiri sebagai insan manusia yang merdeka, seperti itu. Nah, jadi untuk menjalankan proses peraturan tadi biasanya itu ada diberikan hukuman atau konsekuensi. Namun hukuman dan konsekuensi itu berdampak negatif di jangka panjang siswa, jangka panjang murid. Karena hukuman itu biasanya terbentuk satu arah, tidak ada komunikasi antara pelaku ataupun itu yang mengkondisikan. Begitu juga dengan peraturan, identik dia mungkin
murid, perwakilan. Jadi kita bisa membuat suatu bukan peraturan, nantinya keyakinan yang akan dipercaya bersama oleh murid seperti itu. Nah, selanjutnya tentang posisi kontrol. Untuk mengontrol siswa tadi, murid tadi ada 5 posisi. Di sini ada yang bersifat kontrol negatif, juga ada yang kontrol positif. Kontrol negatif itu yang sebaiknya tidak dilakukan guru, gitu ya. Ada pemukul, pembuat rasa bersalah, dan teman. Pembuat rasa bersalah. Untuk kontrol positif ada posisi teman, pemantau, ataupun manajer. Untuk posisi pemukul mungkin sudah sangat kita bisa cermati, pahami, seperti ketika anak siswa melakukan kesalahan masih kita panggil push up 10 kali, itu adalah posisi memukul. Kalau posisi membuat rasa bersalah dipanggil siswanya bicara seperti ini, kamu tadi nggak kasihan ya sama ibu kalau kamu seperti ini, nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh, kalau kamu berbuat seperti ini terus kasihan orang tua kamu loh. Jadi ada ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang menjadi memojokkan siswa menjadi sosok yang bersalah tadi. Nah, itu sebaiknya dihindari oleh guru. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman di sini mungkin kita juga sering dulu ya, teman di sini kita, oh ya nanti kamu kerjakan, bapak bantu. Seperti itu adalah keadaan posisi teman. Boleh kamu kerjakan sekarang, kalau kamu tidak bisa silakan tanya bapak, nanti bapak sediakan bantuan seperti itu. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau di sini misalkan anak sudah percaya dengan suatu keyakinan, kita memantau. Namun memantau di sini tidak mengarahkan yang mencari solusi. Nanti ibu pantau kamu ya 1 bulan ke depan. Nah, di dalam 1 bulan tersebut kita tidak memberikan solusi-solusi yang membantu siswa untuk menemukannya sendiri. Kemudian yang paling tinggi, paling bagus itu adalah posisi manajer. Sebagaimana kata manajer tersebut adalah kita sebagai pengelola atau mengelola, ya kan? Di sini kita mengkondisikan siswa, murid untuk menemukan sendiri cara dia menyelesaikan masalahnya tersebut dengan mengajak dialog, dengan mengajak menggali apa kebutuhan yang dia tidak dapatkan, sehingga di sana kita bersifat manajer. Nah, di situ sebagai seorang guru diharapkan dapat berperan sebagai manajer, di mana posisi murid dapat menjadi dirinya yang mandiri, bertanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia termasuk kita, tentunya kita melakukan sesuatu tindakan itu karena memenuhi kebutuhan dasar kita. Yang pertama ada untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan kita makan, tidur, mandi, dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan, freedom. Ada kesenangan dan penguasaan atau power. Nah, jika salah satu ataupun 2 ataupun beberapa dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu cenderung melakukan hal-hal yang bahkan di luar kontrol. Baik itu kontrol dirinya ataupun kontrol di lingkungannya, ya. Sebagai contoh tadi, ketika anak ingin ke sekolah menggunakan make up, mungkin dia seperti apa? Mungkin dia tidak diterima oleh di kalangan teman-temannya jika dia tidak pakai make up, ya. Kemudian ketika siswa senangnya main bola, kita tegur tulus. Nah, tapi tadi kita arahkan sama sebaiknya main bolanya di jam olahraga seperti apa? Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia yang hakiki sudah. Ya, saya lanjutkan. Nah, salah satu cara atau upaya yang bisa dilakukan guru yaitu dengan menghidupkan atau mengaktifkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anggota kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Kenapa di sini kita sebut dengan keyakinan kelas? Karena individu atau murid itu berada di suatu kelas, artinya di dalam lingkup kecil dulu. Kalau keyakinan kelas sudah jalan, itu akan membentuk sebuah keyakinan sekolah. Ya. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menunjukkan keterlibatan murid, dan menyadari komitmen diri sendiri bukan aturan dari orang lain. Karena siswa atau murid itu sebenarnya anti aturan, anti hukuman, ya seperti itu. Dan menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, selanjutnya dalam
besar itu mereka akan terhindar atau terjauh dari kelompok mereka. Ada yang dikucilkan, bahkan nanti berdampak kepada pembulian. Di sini ada 3 tahapan penerapan segitiga restitusi yang bisa digunakan guru. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam rangka menstabilkan identitas, ketika kita menghadapi murid yang sedang dalam masalah, kita panggil, kita ajak dialog. Kita tenangkan dulu secara psikis dan mentalnya. Secara psikis maupun psikis ya. Misalkan dengan cara, silakan duduk nak, kamu hari ini sudah sarapan belum? Jadi dia tenang dulu sebelum bisa kita ajak dialog. Kamu hari ini naik apa ke sekolah? Ya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru kita tanya, kamu tadi melakukan seperti ini, kenapa alasannya? Apa penyebab kamu seperti itu? Lalu kita kuatkan bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Nah, namun di sini kita masuk lagi nanti sebagai untuk memunculkan yang benarnya seperti apa. Nah, di situ makanya disebut dengan tahapan validasi tindakan salah, ada di sisi yang sebelah kiri. Kemudian menanyakan keyakinan ketiga. Dalam tahapan menanyakan keyakinan ini kita akan kembali kepada keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini tadi. Nilai kebajikan itu seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, berani, percaya diri. Di situ kita munculkan untuk mengubah pola mereka yang tadi menyimpang istilahnya untuk membentuk suatu perilaku yang positif seperti itu. Kemudian, nah, penerapan budaya positif, restitusi, dan itu tadi ujungnya adalah untuk membentuk murid yang berprofil atau berkarakter profil pelajar Pancasila sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita. Selanjutnya di sini kesimpulannya, seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman, di mana kita harus bisa menyesuaikan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri murid dengan menyesuaikan keadaan kita sekarang. Jadi kita tidak bisa melakukan hukuman-hukuman terus seperti zaman dulu yang sedikit-sedikit ketek dan sebagainya seperti itu ya. Cara-caranya, yang pertama kita dulu mengusulkan tindakan positif yang akan disepakati. Jadi misalkan kita diskusi dengan anak-anak, seluruh warga kelas, anak-anak kira-kira apa yang harus kita sepakati? Mau seperti apa kalian di masa depan dengan kelas kita seperti ini? Nah, tapi kadang-kadang itu murid masih menyebutkannya dengan kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu seperti ini, Bu. Jangan keluar masuk, Bu. Nah, kata jangan itu sebenarnya adalah suatu kalimat negatif. Kemudian guru rubah dengan mengidentifikasi dan membuat kalimat yang bersifat positif. Misalkan tadi jangan keluar masuk, kita ganti dengan kalimat keluar masuk kelas dengan meminta izin guru. Jadi tidak ada kata jangan, karena kata-kata negatif jangan, tidak boleh dan dilarang itu secara tidak langsung mensuggest ke pikiran dia ya. Kemudian guru menuliskan kalimat positif, selanjutnya meminta murid membaca persetujuan dan murid menetapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan pada kelas 12 PKI. Yang pertama, mereka menginginkan hadir tepat waktu. Baik guru maupun murid disepakati sudah hadir tepat waktu. Jadi semuanya di sini sudah menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Awalnya adalah tidak boleh terlambat. Tidak boleh artinya kan kalimat negatif. Kemudian piket kebersihan pagi dan pulang sesuai jadwal. Menggunakan HP jika diizinkan oleh guru pengajar. Sebelumnya tidak boleh memakai HP seperti itu. Menghormati orang lain, menyampaikan pendapat, ketika praktek keluar kelas izin guru tadi, dan terakhir boleh minum, namun makan jam istirahat saja. Ini pengalaman kemarin siswanya menyebutkan boleh minum tapi tidak boleh makan. Jadi kalimat positifnya boleh minum, namun makan jam istirahat saja. Kata tidak boleh, kata jangan, dilarang dan sebagainya itu kita ganti ya. Ini dokumentasinya kemarin pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh salah satu. Silahkan duduk. Akbar, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu.
yang aku sampaikan? Tapi itu tidak sengaja, Bu. Oh, kamu melakukannya tidak sengaja. Ya, ibu bisa memaklumi kalau kamu melakukannya tidak sengaja karena setiap orang bisa melakukan kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Baiklah, Akbar. Jadi ibu di sini tidak mau mencari siapa yang salah atau yang benar. Ibu di sini mau membantu kamu mencari solusi sama-sama ya. Nah, kamu senang ya main bola? Ya, Bu, senang itu adalah hobi saya. Ya, kalau kamu senang main bola, ibu bisa melihatnya ketika kamu main bola, kamu merasa senang sekali ya. Namun ada yang main bola kamu yang merugikan orang lain ya. Nah, sekarang coba kamu lihat kira-kira keyakinan kelas kita apa? Menghormati orang lain dan disiplin dalam pembelajaran. Nah, ketika kamu tadi main bola dan bolanya karena Ibu Dewi, apakah itu termasuk menghormati orang lain? Tidak, Bu, itu tidak menghormati orang lain. Ya, betul ya, walaupun itu merupakan kesenangan dari kamu, tetapi itu merugikan orang. Ya, nah sekarang kira-kira apa cara atau solusi kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menemui Ibu Dewi dan meminta maaf kepada beliau. Ada lagi kira-kira enggak? Dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, betul Akbar ya. Jadi kamu kalau sudah bisa dilakukan, berani bertanggung jawab. Nah, setelah kejadian ini, kira-kira nanti kamu maunya menjadi sosok yang seperti apa? Lebih menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Ya, bagus Akbar ya. Ibu doakan semoga kamu menjadi sosok yang lebih baik ya. Nah, setelah ini silakan kamu kembali ke kelas kamu. Nanti kamu temui Ibu Dewi untuk minta maaf seperti yang kamu sampaikan tadi ya. Ya, silakan kamu kembali ke kelas ya. Sama-sama. Dengan penanganan dan pemecahan masalah yang Ibu Arina lakukan, saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Saya dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan melaksanakan perbaikan tindakan yang akan datang sesuai keyakinan kelas dan tata tertib sekolah. Ya. Nah, jadi tadi pengalaman saya ketika menerapkan posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ketika menangani kasus yang main bola, kemudian bolanya kena guru. Kemudian gurunya, kalau kita kan gurunya mencak-mencak dan sebagainya seperti itu sampai terdengar oleh guru seperti itu. Dan caranya tadi kita distabilkan, didudukkan anaknya bersama-sama, dibantu dia untuk menuntut mencari permasalahannya seperti itu ya. Jadi pengalaman tersebut sebenarnya muridnya merasa senang dia karena dia tidak dipojokkan, dia merasa dihargai walaupun sedikit dia melakukan kesalahan. Nah, di situ nanti kita masuk sebagai peran kita. Dia tidak dipojokkan dengan kata-kata kamunya begini dan sebagainya. Itu. Kemudian dengan menerapkan posisi kontrol tadi juga menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan murid. Oke, selanjutnya setelah ini Bapak dan Ibu kita coba diskusi untuk beberapa kasus yang sering ditemui murid-murid kita di sekolah. Terima kasih, demikian dulu pemaparan dari saya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan diskusi.
baiklah, selanjutnya memasuki sesi selanjutnya, yaitu penyampaian hasil diskusi oleh setiap kelompok. Yang pertama, mungkin untuk kelompok pertama ya, kasus 1 yaitu murid terlambat datang ke kelas. Dipersilakan kepada perwakilan kelompok 1 maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wisnawati. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kasus yang pertama, yaitu murid terlambat datang ke kelas. Nah, caranya yang pertama adalah mengajak murid untuk berdialog atau berdiskusi bersama. Kemudian langkah yang kedua adalah menstabilkan identitas atau kondisi murid, yaitu dengan cara itu bisa menanyakan kondisi dengan menanya kabar dia, keadaan dia dan murid tersebut. Kemudian menanyakan alasan tindakan dia melakukan hal tersebut, yaitu terlambat datang ke kelas. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Namun sebaiknya kamu bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan murid. Nah, ini adalah dengan cara menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama di kelas. Kemudian yang kedua, menanyakan tindakan murid untuk perbaikan permasalahan, yaitu mengarahkan murid mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah menanyakan harapan dia ke depannya bagaimana. Ya, mungkin itu saja hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua yaitu kasus murid tertidur ketika jam pelajaran di kelas. Kepada perwakilan kelompok 2 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari diskusi untuk membahas kasus yang kedua, murid tertidur ketika jam belajar. Ketika jam pelajaran di kelas. Nah, yang pertama kita mencari tahu dulu. Artinya kita memahami muridnya, mencari tahu dulu apa penyebab dia tertidur di kelas. Mungkin karena ada yang mungkin karena pekerjaan, atau ada yang mungkin karena kebiasaan, atau ada mungkin karena kebanyakan mengisi waktunya di luar jam itu dengan bermain game online misalnya. Setelah kita tahu penyebabnya, nanti kita bantu dia mencari solusinya. Kembalikan ke anaknya solusi apa yang bisa bikin dia tidak tertidur di dalam kelas. Misalnya bekerja, berarti otomatis pulang sekolah harus istirahat dulu karena malam bekerja. Kalau main karena mungkin pekerjaannya sebagai player game online, ya mungkin dia harus bisa mengatur waktu, karena kita tidak mungkin memaksa anak untuk tidak bekerja, tidak mungkin memaksa anak untuk tidak menekuni pekerjaannya. Kalau itu bekerja, jadi kembali yang penting kita tahu dulu apa penyebabnya. Nanti kita bersama-sama mencarikan solusinya. Bukan kita menjudge atau menghukum mereka dengan kejadian seperti itu. Itu mungkin yang hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kasus ketiga yaitu murid main game online di kelas. Kepada perwakilan kelompok 3, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burfianto. Dengan hasil diskusi kami dari kelompok 3 dengan kasus murid
bermain game online di kelas atau di dalam kelas. Nah, kalau kita menanggapi seperti ini, kebiasaan kan memang ada saat memang anak itu punya kebiasaan yang dia sebenarnya di dalam kelas itu tidak boleh, dia akan mencari hal yang mengakibatkan mereka bisa bermain game. Ya. Pada saat itu kita bisa menanyakan hal mengapa anak itu pada saat proses pembelajaran mereka bermain game di dalam kelas. Apa masalahnya? Itu yang harus diuraikan. Kemudian kondisi pada saat di dalam kelas mungkin yang mengakibatkan anak itu bermain game pada saat di dalam kelas, karena memang di kondisi di dalam kelas mungkin proses pembelajaran itu tidak berlangsung dengan baik. Makanya ada kesempatan pada saat di dalam kelas mereka mencari hal yang lain. Padahal pada saat di dalam kelas itu proses pembelajaran sedang berlangsung. Ada kesempatan dengan kondisi tertentu mereka bermain game di dalam kelas. Kemudian hal yang lain adalah bagaimana kita memberikan solusi di balik itu. Ya, mungkin dengan cara dengan mata pelajaran tertentu, dengan kondisi yang di dalam kelas tadi, karena anak-anak ini cenderung memang saat ini di zaman yang elektronik ini mereka memang semuanya saat ini semuanya memegang yang namanya handphone, karena di situ kan paling tidak bisa dikaitkan dengan di materi pembelajaran apa nanti, jadi bisa ditindaklanjuti dengan itu. Kalau bermain game ini kan nanti kita arahkan kemana sesuai dengan mapel yang kita ajarkan. Kalau bermain game ini kan teknologinya arahnya ke kalau di pembelajaran itu apa yang sesuai, apa yang lebih cocok untuk solusi nanti yang kita dapatkannya. Pasti intinya adalah di dalam proses pembelajaran hal-hal yang seperti di awal, di kasus pertama murid terlambat datang ke kelas, terus ada kasus kedua murid tertidur ketika jam pelajaran di kelas, kemudian kasus ketiga murid main game online di kelas, itu semuanya nanti bisa kita berikan pemecahannya sesuai dengan apa yang kita harapkan pada saat di pembelajaran masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari penjelasan pemaparan Bapak Ibu tadi ketika presentasi menyajikan hasil diskusi Bapak Ibu, di sini dapat kita tarik kesimpulan sama bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan disiplin positif tersebut menggunakan segitiga restitusi dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dan membuat keyakinan kelas ataupun sekolah serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi kita sepakati bersama agar kedepannya semoga kita bisa memposisikan diri kita di posisi manajer untuk murid-murid kita. Ya. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi atau diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai guru pada umumnya dan berdampak positif nanti ke depannya untuk murid-murid kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Setelah ini saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk menutup acara pada hari ini kami mohon untuk Bapak Fauzi untuk membacakan doa. Kepada Bapak kami persilakan. Al-Fatihah.
Baiklah, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah.